Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyara ikhwah wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu di masjid yang mulia ini, melanjutkan kajian kita kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, kuntu adribu ghulaman li, dahulu aku memukul hamba sahayaku ataupun pembantuku. Fasami'tu min khalfi sautan, saat itu aku mendengar suara yang berasal dari belakangku. I'lam Aba Mas'ud, suara itu menyatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih berkuasa terhadap dirimu ketimbang kamu terhadap dirinya. Nya di sini maksudnya pembantu yang dia pukul. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menoleh ke arah dari mana sumber suara tersebut. Ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abu Mas'ud, ya Rasulullah, dia merdeka. Dia merdeka. Mengharapkan wajah Allah. Faqal, beliau mengatakan lagi, Rasulullah, ama in law lam taf'al lamassatkan nar. Seandainya itu tidak kamu lakukan, niscaya kamu akan dibakar oleh api neraka. Aw lafahatka an-nar, atau kamu dipanggang oleh api neraka. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis ini dicantumkan Imam Al-Bukhari di bawah bab Adabul Khadim.
yaitu memberikan adab, memberikan pengajaran, memberikan pelajaran adab kepada pembantu, kepada hamba sahaya, di mana hal ini terkait dengan pukul, hukuman pukul. Di hadis yang lalu, Yazid bin Abdullah bin Qusaid yang memukul pembantunya, yang memukul hamba sahayanya. Kali ini riwayat berasal dari Abu Mas'ud. Dia juga memukul hamba sahayanya. Dan ini merupakan pengalaman dari seorang sahabat yang bisa kita jadikan ataupun kita ambil pelajarannya. Sebagaimana hadis yang lalu. Kali ini kisah Abu Mas'ud. Dia menceritakan pengalamannya sendiri di mana dia memukul hambanya. Qadrallah pada saat itu Rasulullah ada di belakang Abu Mas'ud saat dia memukul hamba sahayanya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wejangan langsung dengan mengatakan i'lam, ketahuilah. Ini kalimat ikhwafidin sangat tegas, kalimat penegas yang sering digunakan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah. Demikian juga para sahabat serta para penulis-penulis kitab salafus saleh. Dalam Al-Quran sering kita dengar seperti i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum matakathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah wahai manusia. Maksudnya kata-kata ketahuilah di sini supaya kita memfokuskan pemikiran kita, perhatian kita tentang apa yang akan diberitakan. Demikian juga ikhwatiddin, seperti hadis Rasulullah SAW ini. I'lamu ya Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, supaya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu memperhatikan apa pesan setelah kalimat i'lamu ini. Terkadang ikhwatiddin, kalimat i'lam ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar agar kita perhatian terhadap info yang akan diberitahu, tapi juga sekalian memberikan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ini penegas. Sekaligus jadikan ini sebagai ilmu. Ingat-ingat ini, jangan diabaikan. Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambik. Mohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang kamu lakukan. Contoh lain seperti para ulama kita juga menulis buku ikhwatiddin seperti buku kitab Ushul Salasah, yaitu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahhab. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini kalimat-kalimat yang baligh, kalimat-kalimat yang meminta kita untuk fokus dan jadikan ini sebagai bahan tadabbur, ta'ammul. Jadikan ini sebagai wejangan, nasihat yang jangan dilupakan. I'lam ya Abu Mas'ud. Ya Abu Mas'ud, i'lam, ketahuilah. Lallahu aqdaru alaika minka alaih. Sesungguhnya Allah, kalau kamu mampu memukul dia, kalau kamu mampu menghukum dia dengan pukulan yang menyakitkan,
ketahuilah Allah lebih mampu menghukummu dengan hukuman yang jauh lebih dahsyat dibandingkan yang engkau lakukan. Kalau kamu punya kuasa terhadap hambamu, terhadap hamba sahaya milikmu yang kamu beli, ketahuilah kamu milik Allah. Allah lebih mampu menghukummu ketimbang engkau kemampuanmu menghukum hamba sahayamu. Luar biasa ini ikhwatiddin. Ya, ini peringatan luar biasa di mana orang ketika dia menzolimi orang lain, kita bisa ingatkan dia dengan Allah. Kita bisa ingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan dia dengan ancaman dosa, ancaman azab yang akan Allah timpakan kepada dia. Ya, dan ini merupakan salah satu uslub cara untuk melarang seseorang berbuat mungkar. Bahkan kita juga biasa menggunakannya untuk anak-anak. Ketika anak kita misalnya melakukan satu hal yang melanggar syariat, janganlah nak, berdosa, nanti Allah marah. Penyebutan itu bagus sih Hafidin. Nanti dosa loh nak, Allah nanti marah. Itu bagus sih Hafidin. Ini uslub Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ingatkan anak, nak jangan nak, nanti Pak Polisi datang. Nak jangan nanti kualat. Yang seperti ini Hafidin. Ini kalimat yang nggak boleh keluar dari kita. Kita takutkan anak dengan sesuatu yang seharusnya nggak boleh takut dia. Kenapa kita takut kepada polisi? Kalau kita nggak salah kenapa takut? Tapi dengan Allah harus selalu takut. Itu dia. Ingatkan anak kita surga, ingatkan anak kita neraka. Itu merupakan teknik, uslub, cara pengajaran yang baik, dan ini digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau mengingatkan Abu Mas'ud tentang qudratullah, tentang kuasa Allah terhadap dirinya. Memang Abu Mas'ud berkuasa terhadap hambanya, tapi ingat, ada yang lebih berkuasa terhadap Abu Mas'ud. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang menzalimi orang lain, ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum kezaliman yang sama, akan memberikan kisos yang sama. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, mendengar suara itu, ya, ini kok suara bukan suara yang asing, karena berasal dari belakang. Di saat Abu Mas'ud memukul hamba sahayanya, ada suara dari belakang. Berarti dia dari tadi sedang mengamati apa yang sedang dilakukan oleh Abu Mas'ud. Faltafattu, aku pun menoleh. Faltafattu, aku pun menoleh. Itu tandanya ikhwatiddin, menoleh itu dengan kepala, dengan wajah. Aku pun menoleh begitu. Karena di belakang. Gak akan mungkin kita menoleh itu gini. Kan ini suara dari mana tadi? Suara dari belakang, ya kan? Kemudian aku menoleh kepada sumber suara. Gimana menoleh? Gini. Bisa, pakai mata gini aja. Kalau di sana bisa, kita pakai mata. Tapi kalau dari belakang pakai wajah. Demikian. Ternyata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tekankan masalah ini Khafiddin? Ingat kalimat iltafattu. Faltafattu, aku pun menoleh. Kalau kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholatnya duduk karena sakit. Kemudian suara beliau lemah. Dikuatkan oleh Abu Bakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Abu Bakar. Ketika beliau sholat duduk, faltafata ilaina, kata sahabat. Beliau menoleh kepada kami. Fa'idha nahnu qiyaman. Ternyata kami sholatnya berdiri. Fa'asyara ilaina anijlisu. Lantas beliau memberi isyarat kepada kami supaya duduk. Berarti iltifat yang dimaksud di sini bukan gini. Dengan wajah ke sana, hanya mengarah ke kiblat, kemudian matanya yang melirik. Bukan. Sama dengan ini tadi. Iltifat, sama-sama iltifat. Jadi bagaimana? Menoleh.
Begitu. Beliau menoleh. Lantas kasih isyarat duduk. Ini juga Abu Mas'ud menggunakan kalimat iltafat. Faltafattu. Ya, yang tadi Rasulullah yang sedang berimam faltafata. Beliau menoleh. Kalau kita korelasikan antara dua kalimat ini berarti menoleh yang dimaksud dengan bergeraknya wajah, tidak dengan dengan bola mata aja. Tandanya apa ikhwatiddin? Tandanya seorang ketika sholat boleh dia menghadapkan wajahnya ke arah yang penting, yang memang mau tidak mau diarahkan untuk memberikan suatu isyarat. Seperti Rasulullah sedang sholat duduk, ternyata para sahabat sholatnya berdiri. Ini nggak dibolehkan, karena beliau katakan laqad kittum fa'altum laqad tilkum taf'aluna ma fa'ala Rum. Kalian hampir saja melakukan sebuah perbuatan yang seperti dilakukan oleh orang-orang Romawi. Ini setelah selesai sholat, ya. Falamman sarafa qala, setelah selesai sholat beliau mengatakan laqad kittum ma fa'alu laqad kittum fa'altum ma fa'alu Ar-Rum. Hampir saja kalian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, di mana raja mereka duduk sementara yang lainnya berdiri. Inilah kalimat iltifat. Misalnya ini, antum lagi sholat, anak antum mau ngambil sesuatu yang berbahaya, nggak usah ngeliriknya pakai mata gitu, tengok aja, nggak berbahaya ternyata, udah lanjutkan, begitu. Jadi nggak usah pakai, ya kalau nampak jelas, kalau nggak gimana? Nggak apa-apa, merengkan wajah, arahkan ke dia. Ternyata aman, lanjutkan sholat. Kalau nggak aman gimana? Kita bergerak, gerak selamatkan dia, lanjutkan sholat. Begitu ya Hafidin. Ini kalimat iltifat. Karena istimewanya dari belakang, gitu deh. Menunjukkan perbedaan, menunjukkan bahwasanya iltifat itu boleh dengan wajah. Ternyata Rasulullah. Nah, begitu. Paham ya yang saya maksud? Baik. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fasaqata min yadi saut min hibatihi. Ketika mendengar ucapan tersebut dan aku menoleh, siapa pemilik suara ini? Ternyata dia Rasulullah, jatuh cambuk dari tanganku dikarenakan wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Mas'ud radhiyallahu anhu memukul hamba sahayanya dengan cambuk. Ya, memukul dengan cambuk. Kemudian selanjutnya ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum, lantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Mas'ud ini, ya Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi. Mendengar suara itu dari Rasulullah, terlepas cambuk yang ada di tangan Abu Mas'ud. Lantas qultu, Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, wa hurrun liwajhillah. Ya Rasulullah, dia merdeka. Masya Allah. Langsung, ya. Kan ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatiddin. Ya, ini peringatan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ini menunjukkan bahwasanya bagaimana sur'atu mutaba'atu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sur'atu mutaba'ati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana cepatnya para sahabat itu melaksanakan setiap titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tafakkur
wala ta'ammul, wala tasawuf. Enggak pikir-pikir, enggak diteliti lagi, dan enggak perlu nanti-nanti. Begitulah para sahabat. Luar biasanya. Makanya ikhwatiddin, sangat wajar dan memang sangat wajar kalau Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat adalah sebaik-baik manusia adalah umatku, yaitu sahabatku yang hidup pada zamanku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, kemudian setelah mereka. Begini mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sami'na wa ata'na, luar biasa ikhwatiddin. Dan ketua mereka ini semua, kepala mereka ini semua, yang paling cepat membenarkan Rasulullah SAW, dia adalah Abu Bakar Siddiq. Itu Siddiq itu dikarenakan dia langsung membenarkan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, tak ada orang-orang yang langsung mempercayai. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika mendengar ini dari Rasulullah SAW, sodakta ya Muhammad, sodakta ya Rasulullah, betul Anda, langsung, ya, tidak pakai pikir-pikir. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah ini Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia diangkat menjadi rasul, sebelum diangkat menjadi rasul dia sudah terkenal orang yang penuh dengan amanah, tidak pernah berbohong. Sedang dia belum diangkat jadi rasul saja dia enggak pernah berbohong, apalagi setelah diangkat menjadi rasul. Sedangkan manusia saja tidak pernah dia bohongin, apalagi dia berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar sangat paham. Sadaqta, langsung dapatlah Abu Bakar As-Siddiq. Dia dapat gelar As-Siddiq. Yang kata Rasulullah SAW, seandainya Abu Bakar itu diletak satu daun timbangan, sisanya diletakkan timbangan yang lain, la rajahat, tentu Abu Bakar akan menjadi yang paling berat, lebih berat dibandingkan yang lain-lainnya. Bayangkan, satu Abu Bakar sisanya dengan yang lain di satu timbangan yang lain. Begitulah luar biasanya ikhwatiddin. Itu Abu Bakar. Ini Abu Mas'ud. Bagaimana dengan Abu Bakar? Demikian. Kita lihat ikhwatiddin bagaimana cepatnya Abu Mas'ud beraksi, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan karakter para sahabat. Ya, karakter para sahabat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, "An-nujum aminatus sama. Idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad." Bintang itu merupakan pengaman. Ya. Pengaman, aminatus sama, pengaman langit. Kalau tidak ada lagi bintang, berarti hancurlah yang namanya langit. Wa ana aminatun ashabi. Aku adalah pengaman sahabatku. Wa idza dhahabtu, kalau aku pergi wafat, ashabi ma yu'adun. Kalau aku meninggal, maka sahabat-sahabatku akan menimpa sahabat-sahabatku apa yang telah menjadi ketetapan. Maksudnya perselisihan. Makanya kan kita lihat baru saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai muncul perselisihan. Ya. Kemudian ini contohnya seperti mulai ada perselisihan para sahabat. Rasulullah memberikan wejangan pada mereka. Fa innahu may ya'ish ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah wafat nanti, dia akan lihat banyak sekali perselisihan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ashabi aminatu ummati. Sahabat-sahabatku pengaman umatku. Idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau sudah habis sahabatku, wafat sahabatku, maka
umatku akan ditimpa apa yang telah dijanjikan. Itulah dia ikhwatiddin. Ya, dan sahabat sudah tidak ada. Ikhwatiddin rahimallahu yakum, ini menunjukkan bagaimana posisi sahabat. Ya, bagaimana posisi sahabat dalam agama Islam. Ikhwatiddin rahimallahu yakum. Banyak contoh-contoh seperti ini bagaimana sahabat itu cepat dalam mentaati Rasulullah SAW. Pada satu hari Rasulullah membuat cincin yang terbuat dari emas. Beliau buat, setelah selesai beliau pakai, sahabat pada buat cincin dari emas. Hingga suatu hari beliau lepas cincin emasnya, beliau buang. Sahabat melihat Rasulullah buang cincin emasnya, ramai-ramai buka cincin emas, dibuang. Coba kalau kita, ini jual aja kenapa kan begitu kan? Ini dijual di berapa gram? Sahabat melihat dibuang, yuk kita buang juga. Demikian. Karena mengikuti sahabat, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Rasulullah menegur seorang sahabat yang memakai cincin emas. Lantas Rasulullah katakan, buang. Betul, dilepas, dibuang. Apa kata sahabat yang lain? Ambil aja lagi, kamu jualkan bisa. Apa katanya? Rasulullah sudah suruh buang, aku gak akan ngambil apa yang telah Rasulullah suruh buang. Wah, luar biasa kan? Begitulah taatnya sahabat. Kalau kita kan mikir, buang cincin emas. Kalau cincin kaleng, ya udah kita buang lah. Ini cincin emas. Oh udahlah, buang. Ya Rasulullah suruh buang, selesai. Itu dari kalangan laki-lakinya. Dari kalangan wanitanya juga. Antum pernah mendengar kisah Julaibib? Pernah kan? Julaibib ini seorang sahabat yang dari kalangan rendahan lah kita katakan. Ya, wajahnya juga tak ganteng. Rasulullah SAW datang ke sebuah rumah pemuka Arab. Kemudian Rasulullah SAW meminang gadis yang ada di situ. Tentu kalau Rasulullah yang meminang, itu pasti nggak akan ditolak, walaupun untuk istri yang keberapa. Itu Rasulullah ya, kalau Ustadz enggak. Jadi kata Rasulullah, tapi saya meminang bukan untuk saya. Saya meminang untuk siapa tadi? Julaibib. Julaibib. Mereka tahu Julaibib siapa. Baik. Akhirnya si ayah dan si ibu berembuk. Ternyata didengar oleh si wanita yang dipinang. Apa kata si wanita ini? Karena melihat ayah dan ibunya mau menolak pinangan Rasulullah untuk Julaibib. Apa kata si wanita? Apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah? Aku gak akan menolak, kata si gadis. Akhirnya mau bilang apa lagi? Itulah dia ikhwatiddin, nikahlah dengan Julaibib, seorang wanita yang terkenal cantik jelita, dengan lelaki yang pada saat itu ya dibandingkan dengan yang lain terlalu banyak yang di atasnya. Karena ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sami'na wa ata'na. Pasti ada hikmahnya. Seorang sahabiah dipinang oleh 3 sahabat. Seorang sahabat pemuka, saya lupa Fatimah binti Jahsyin atau Zaid atau siapa. Dia minta pendapat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dipinang oleh Muawiyah, Abu Jaham dan Usamah. Kata Rasulullah, wa amma Muawiyah rajulun sa'luk. Adapun Muawiyah orang miskin. Tapi Muawiyah ini kan orang keren, Quraisy. Ya, orang kaya. Dari keluarga kaya, tapi dia miskin. Wa amma Muawiyah farajulun sa'luk. Adapun Muawiyah orang miskin. Wa amma Abul Jaham la yadha asahu an atiqih. Adapun si Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Artinya dia tukang pukul perempuan.
Alaiki bi Usamah. Kalau gitu terimalah pinangan Usamah. Usamah ini kita tahu sendiri, ikhwatiddin, ayahnya budak, mantan budak. Pemilik budaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zaid bin Harisah yang dulu sempat dinisbatkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah menikah dan punya anak Usamah bin Zaid. Kemudian ikhwatiddin, karena Rasulullah yang menyarankan kepada Usamah, sementara Usamah dibandingkan dua orang tadi nggak ada apa-apanya. Secara zahirnya nggak ada apa-apanya. Tapi karena Rasulullah yang pilihkan, ya sudah, dia yakin dengan pilihan Rasulullah. Sekali lagi ikhwatiddin, itu pilihan Rasulullah. Berbeda dengan pilihan ustadz. Antum bisa menolak. Jangan kultuskan ustadz, kiai, apalagi syekh sama posisinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Begitulah bagaimana para sahabat mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum juga pernah dengar kisah Rasulullah ketika sholat buka sendal. Sahabat rame-rame buka sendal. Enggak perlu tanya-tanya, pokoknya beliau buka sendal. Beliau buang cincin emas, buang juga, begitu. Enggak perlu tanya-tanya. Ini pasti ada hikmahnya. Coba orang sekarang, Masya Allah, profesor, ketika menyebutkan sebuah syariat, pertimbangan ini, pertimbangan itu. Ini secara culture, bilangnya dah susah. Enggak cocok dengan Indonesia, harus kita sesuaikan, begini, begitu, Masya Allah. Demikian, ikhwatiddin. Rasulullah mengatakan kepada seorang hamba saya, Aina Allah, di mana Allah? Datang ustaz kita sekarang, gak boleh kita bertanya dengan di mana Allah. Insya Allah. Rasulullah yang bertanya, dia katakan gak boleh. Jadi kita mau niru siapa? Apa kriterianya yang gak boleh kita lakukan dengan harus kita lakukan? Ketika Rasulullah melakukan itu, berarti kita boleh melakukan itu, termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita boleh bertanya kepada pembantu kita, mau ikut kerjaan saya? Di mana Allah? Allah di mana-mana? Pecat. Bisa, boleh, ya, boleh. Ikhwatiddin, jangan katakan, nggak boleh kita bertanya di mana Allah. Rasulullah yang tanya kok. Demikian. Jadi nggak usah banyak pertimbangan. Kalau sudah Rasulullah SAW, kalau sudah syariat yang menetapkan, ketahuilah ikhwatiddin bahwa setiap perkara yang diperintahkan, yang dihalalkan dalam syariat itu pasti ada maslahatnya, manfaatnya, dan setiap perkara yang dilarang oleh syariat pasti ada mudaratnya kalau kita langgar. Faham atau tidak paham? Begitu. Faham atau tidak paham? Selesai masalahnya. Titik. Begitu. Beginilah para sahabat dahulu. Langsung waktu itu juga. Apa kata Abu Mas'ud? Wa hurrun liwajhillah. Ya Rasulullah, dia merdeka sejak sekarang. Insyaallah langsung. Ya. Begitulah sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan mereka bukan hanya sekedar ikut langsung sami'na wa ata'na dengan tanpa pikir-pikir. Bahkan kalau ada yang menyelisihi Rasulullah, mereka tak segan-segan mencelanya. Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tamna'u ima Allah al-masajida. Jangan kalian larang-larang wanita kalau mereka mau pergi ke masjid. Kemudian anaknya Abdullah bin Umar, anaknya sendiri. Satu riwayat menyebutkan namanya Bilal. Apa kata anaknya? Wallahi lanamna'hunna. Demi Allah, kami larang wanita pergi ke masjid. Naik sepaning Abdullah bin Mas'ud. Naik. Uhaddithuka hadis Rasulullah SAW.
Aku ceritakan kepadamu tentang hadis Rasulullah SAW. Jangan melarang kaum wanita pergi ke masjid. Lantas ente katakan akan aku larang. Apalagi yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar? Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, sejak saat ini aku enggak lagi ngomong denganmu. Baik habis sampai meninggal. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar sampai meninggal, tak ngomong dengan anaknya. Gara-gara anaknya menolak hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan main-main tuh sahabat-sahabat. Ya, bagi mereka hadis Rasulullah itu luar biasa, sangat istimewanya, sangat mulianya. Gak boleh sembarangan orang menolak-nolaknya. Bahkan wajib untuk diterima tanpa pikir-pikir. Itu yang ada dalam kepala mereka. Ya. Itu dikarenakan apa? Yakinnya mereka ini syariat, ini hadis pasti bermanfaat, pasti banyak maslahatnya untuk kita. Ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian dalam hadis ini juga, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud ada menyebutkan ada tambahan kalimat, tapi nggak di sini, nggak di adabul mufrad ini. Ada tambahan kalimat itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain dia katakan aku merdekakan dia karena Allah, lantas apa tambahannya? La adribu mamlukan ba'dahu abada. Demi Allah, sejak saat ini aku tidak akan lagi memukul hamba sahaya. Kan luar biasa ikhwatiddin. Siapa di antara kita yang berani begitu? Ya, misalnya ini kita satu hari marah dengan istri, masakannya nggak enak, kita katakan nggak enak ini, gimana sih kamu masak, pedasnya luar biasa, macam neraka jahanam kan? Nah begitu. Ya, kenapa saya gunakan neraka jahanam? Karena pernah menggunakan kalimat ini. Jadi ini bukan cerita dongeng. Dia menyatakan kalimat, mengungkapkan masakan istri yang kepedasan dengan neraka jahanam. Jadi kalau istri kita mengatakan, bang, nggak boleh mencela makanan. Kalau kita kan mulai, iya, tapi kan banyak kan, banyak ngelesnya. Ya, kalau kita ikut sahabat tadi, apa yang kita lakukan? Demi Allah, sejak sekarang aku tak akan lagi mencela makanan. Pakai demi Allah tuh. Itu seharusnya begitu. Tapi kan kita nggak berani kalau pakai wallahi. Karena jangan-jangan besok silap gitu. Oke lah minggu ini nggak silap, minggu depan silap. Demikian. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu menunjukkan gimana kesungguhan sahabat itu untuk memperbaiki diri mereka tetap di atas yang benar. Akhlak mereka terhadap Rasulullah, akhlak mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak mereka terhadap syariat. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil sunnah, ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Siapa itu? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kenapa kok sahabat Nabi yang harus kita pegang sunnahnya? Kanu abarruhum quluban. Mereka adalah generasi yang hatinya terbaik. Luar biasa. Hati yang terbaik. Makanya mudah menerima kebenaran, ikhwatiddin. Kenapa kita selalu ketika mendapatkan kebenaran, kita ngeles, kita pikirkan dulu, kita pertimbangkan, setelah dipertimbangkan, diteliti, kemudian menyimpulkan, ditolak. Pertimbangannya 3 bulan, ujungnya nolak. Kenapa kita seperti itu? Karena hati kita nggak bersih. Ya. Kenapa nggak bersih? Karena banyak maksiat. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya hati mereka kotor akibat maksiat yang mereka lakukan. Kata Hasan al-Basri, apabila seorang hamba itu buat maksiat, muncul satu nuktatan sauda, satu bintik hitam. Fa in zadat, bertambah. Kalau bertambah dosanya, bertambah lagi bintik hitamnya. Terus begitu sampai hitam. Kalau sudah hitam, ikhwatiddin, hati sudah hitam. Gimana? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mata mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Lahum adhanul yasma'una biha.
Mereka punya telinga, tapi tak mendengar. Apakah betul mereka budek, tuli, nggak dengar? Dengar, tapi nggak bisa mendengar kebenaran. Apakah mereka buta, beleng, itu buta, gelap dunia ini? Enggak, mereka bisa melihat, tapi mereka nggak bisa melihat kebenaran. Susah menerimanya. Kemudian, mereka punya hati, tapi tidak bisa dibuat untuk berpikir. Kenapa, ikhwatiddin? Karena sudah gelap. Sudah gelap. Segala kebenaran yang sampai pada dirinya dipertimbangkan, tolak. Pertimbangan, tolak. Demikian. Itu akibat hati. Makanya Rasulullah katakan, ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah, di dalam diri seorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau bagus, bagus semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak, rusak semuanya. Ala wahya qalbu, itulah hati. Ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Kanu abarruhum quluban. Itu sahabat Rasulullah yang paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman, dan paling dalam ilmunya. Bayangkan ikhwatiddin. Apa ada kebaikan lagi lebih daripada ini? Ilmunya dalam, hatinya baik, luar biasa. Ada orang punya ilmunya dalam, hatinya keparat dan bekarat. Sehingga apa ikhwatiddin? Sehingga mengolah-olah syariat. Sahabat itu tulus. Ada orang berita masalah ilmu, cerita ilmu, Masya Allah kalah kita. Tapi hatinya penuh hasad, iri, dengki, su'zon terhadap orang lain. Selalu menilai buruk terhadap orang lain. Padahal kalau dia nilai dirinya, kalau dia mau muhasabah, dia jauh lebih parah ketimbang yang orang yang dia nilai. Itu yang hafidin. Kalau ilmu, Masya Allah. Ya, hatinya baik, ilmunya dalam, Masya Allah, luar biasa ini. Ya, jarang kita dapatkan orang begini. Hatinya baik, ilmunya dalam. Ada yang hatinya baik, tapi ilmunya sekedar-sekedar saja. Ada ilmunya dalam, hatinya nggak baik. Kemudian wa aqalluhum taqallufan. Yang paling sedikit takallufnya, artinya kalau nggak tahu ya udah nggak tahu. Nggak terlalu membebankan diri terhadap sesuatu yang mereka nggak tahu. Jangan nggak sok-sok ta'alim gitu lah. Nggak sok-sok alim. Kalau ditanya, ini gimana Pak? Gini mana Ustaz? Innal hamdalillah. Harus ada jawaban. Padahal kan tidak harus ada jawaban. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, apa kata Rasulullah? Ama in law lam taf'al lamassatkan nar. Ketahuilah, kalau seandainya itu tidak kamu lakukan, artinya kamu tidak memerdekakan dia, kamu dibakar dalam api neraka. Kenapa ikhwatiddin kok dibakar? Bukankah boleh menghukum hamba saya yang pukulan? Sebagaimana yang kita katakan dari kemarin-kemarin, bahwasanya mukul itu, hukuman pukul bukan pertama yang dilakukan, tapi itu yang terakhir, tidak ada cara yang lain. Itu pun ingat, apabila kesalahan hamba sahaya kita, kesalahan pembantu kita, kesalahan anak kita, kesalahan istri kita, kemudian kita barengin dengan pukulan, jika kesalahannya setimpal dengan pukulan, ingat, ini pukulan alternatif terakhir, pemungkas. Ingat itu, bukan yang di awal, terakhir. Apabila pukulan yang kita berikan, yang kita pukulkan kepada orang yang bersalah, orang bawahan kita, jika setimpal, maka hukumnya mubah. Kalau ternyata hukuman pukulan kita lebih ringan ketimbang kesalahan, maka itu termasuk kebaikan kita. Kita memaafkan. Tapi ingat, kalau ternyata pukulan kita lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan bawahan kita, maka ini yang dikatakan Rasulullah, kalau kamu tidak merdekakan, kamu dibakar dalam api neraka. Kenapa ikhwatiddin? Karena dia telah menghukum lebih dari kesalahan, dan ini zalim. Ya. Setiap kezaliman akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat.
Makanya nggak mudah memberikan hukuman pukul, ikhwatiddin, nggak mudah. Ya, sekali lagi nggak mudah. Namanya orang mukul itu biasanya emosional. Yang lalu telah saya singgung. Boleh kita mukul, silahkan. Kita dipukul orang, kita boleh balas, boleh. Famani i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma i'tada 'alaikum. Mereka yang menzalimi kamu boleh membalas dengan kezaliman yang sama. Tapi ingat, di saat kita mukulnya, membalasnya lebih daripada yang dia lakukan, maka kita sedang menzalimi dia. Ingat itu. Makanya Islam lebih mengedepankan maaf ketimbang hukuman. Kalau hukuman kadang-kadang bisa melebihi dari yang sepantasnya dan sewajarnya. Bukankah Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pembantu kita dalam satu hari? Apa kata Rasulullah? 70 kali satu hari. Kenapa itu? Rasulullah katakan, supaya kita nggak main hukum. Karena kalau main hukum, kalau salah, zolim. Itu dia. Dengan memaafkan, ya sudah, kita dapat pahala malahan. Kalau nggak suka, pecat, selesai masalahnya. Kalau dia punya hamba sahaya, ya sudah, merdekakan saja. Atau dijual ke yang lain, selesai masalahnya. Begitu ikhwatiddin. Punya istri, istrinya Masya Allah, pokoknya subhanallah orangnya. Dikasih tahu nggak mau tahu, bandelnya luar biasa. Ya. Dikasih tahu, bangkang. Dipukul, nangkis. Misalnya. Terus gimana? Nggak bisa dikasih tahu. Ya sudah, jangan digantung dia. Sudahlah, kalau memang nggak bisa, panggil utusan dari pihak perempuan, pihak laki-laki dibicarakan. Maaf Pak, saya sudah nggak sanggup ini mendidik istri saya ini. Saya mau melepasnya. Berikan hujah, selesai insya Allah masalahnya. Ya, jangan sudah babak belur anak orang, kupak, uppercut kiri, uppercut kanan, jab kiri, jab kanan, KO, 1, 2, 3. Sampai 15 tuh nggak bangun-bangun dia. Udah kalau gitu ku cerai. Astagfirullah. Kalau nggak bangun dicerai kan. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyakum, itu zalim namanya. Itu zalim. Jadi sekali lagi, jangan sekali-sekali menggunakan pukulan. Ya. Kalau kita tidak pandai mengagak-agak pukulan itu sesuai dengan kesalahan. Kalau enggak ini nih, diancam neraka. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itu sajalah untuk hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang mau bertanya atau melalui pesan singkat 0895 6113 27778. Ustadz, Anda mau bertanya, bolehkah ketika ada niat menikah hanya menikah sesuai syariat agama? Kalau berkas-berkas yang lain peraturan nyusul, apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Itu kalau memang disepakati oleh kedua belah pihak, nggak ada masalah. Gimana nih, anak kita mau cepat kawin nih, daripada kita nikahkan aja, nantilah masalah tercatat nggak tercatat kita urus belakangan. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, selesai, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Demikian. Bagaimana kalau seandainya sudah dijanjikan? Ya kapan kita buat? Kira-kira kapan kita laksanakan? Kita buat resminya dia, nama mereka tercatat di pemerintah. Ya mungkin 2 bulan lah. Berarti itu syarat. Siapa yang buat nih? Udah pihak laki-laki yang mencatatkannya. Berarti itu syarat. Kalau setelah 2 bulan masih tidak diurus, berdosa pihak laki-laki. Ya, dosa pihak laki-laki. Dan ikhwatiddin, walaupun nikah tanpa tercatat itu sah, tapi saya nggak menganjurkan. Nggak menganjurkan. Upayakan tetap harus sah, tercatat di kantor urusan agama. Kenapa ikhwatiddin? Pertama, sebagai tanda taatnya kita kepada pemimpin. Yang kedua, ini besar maslahatnya untuk si wanita.
Ya, besar maslahat untuk si wanita. Karena apa, ikhwatiddin? Tidak semua suami itu yang soleh. Tidak semua suami itu baik. Ketika ternyata suami tidak memberikan nafkah yang cukup, atau tidak menafkahi, atau KDRT, menzolimi istrinya, maka si istri bisa menuntut, ya, istri bisa menggugat ke mahkamah pengadilan agama. Kalau tak tercatat, gimana bisa diperkenankan tuntutan tersebut? Ya, dia bisa tergantung. Atau suami tiba-tiba pergi lama entah kemana, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Kalaupun dia meninggal nggak tahu di mana pusaranya. Kalaupun dia masih hidup nggak tahu di mana rimbanya. Nggak ada berita sama sekali. Putih mata si perempuan menunggunya. Jadi bagaimana? Dia boleh menggugat cerai ke kantor urusan agama. Gimana ini? Suami saya sudah sekian tahun nggak tahu gimana. Saya kepingin nikah. Ya misalnya kan bisa saja ada ada yang mau menikah. Cocok dia rasa, sudah ngasih isyarat. Dek, mata indah bola pimpong, masihkah kau kosong? Nah, gitu lah kira-kira. Misalnya begitu, ikhwatiddin, berarti ada yang berminat. Sementara dia belum ada kata talak dari suami dia yang minggat tah kemana. Terus gimana? Kalau dia nikah gitu aja, suaminya datang, bisa dipenjara ini. Dalam hukum positif Indonesia bisa dipenjara dua-dua. Kenapa? Kawin dengan istri orang. Tapi kalau dia tercatat, kalau dia nggak tercatat, gimana dia menggugat ke pengadilan? Kalau tercatat, dia bisa ngelapor. Pengadilan bisa mengeluarkan sertifikat cerai. Setelah dikeluarkan sertifikat cerai, datang suaminya, loh, kok udah nikah dek? Iya, abang nggak tahu pun entah kemana-mana abang. Menghilang macam hantu aja, nah begitu. Jadi kok bisa nikah kan belum cerai? Nih sertifikat nikah. Sertifikat nikah, sertifikat cerai. Jadi nggak bisa digugat. Itu fungsinya. Jadi saya nggak menganjurkan nikah tanpa surat. Ustadz, apa hukumnya mencela makanan? Dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yata'anu ta'am. Beliau tidak, dia bahasanya mencela makan, beliau tak mencela makanan. Inistaha akala wa illa fataroka. Kalau dia suka beliau makan, kalau beliau tak suka beliau tinggalkan. Kalau kita katakan gak enak itu bagaimana? Ikhwatiddin, berarti kita telah melakukan yang dilarangkan, yang dilarang oleh agama. Ya. Tidak dibolehkan, ikhwatiddin. Apakah haram? Allahu a'lam bissawab. Kalau masalah haram, karena haram itu kan artinya dikerjakan berdosa. Sementara banyak kondisi-kondisi kita itu bisa mengkritik makanan. Misalnya ini, kita beli makanan di sebuah restoran, harganya sekian, mahal. Ketika makan ternyata nggak enak, tidak sesuai dengan apa yang spesifikasi yang dikatakan oleh si pemilik restoran misalnya. Bang, ini gimana? Tapi katanya begini, misalnya begitu. Ini ternyata kamu katakan dia gurih, ini kok malah asem. Nah begitu. Kamu katakan gudeg, ini kalio ini, begitu. Kamu tahu nggak bedanya mana kalio dan mana gudeg? Antum tahu nggak kalio? Nggak tahu. Masya Allah. Gudeg tahu. Dua-dua nggak tahu. Astagfirullah. Demikian. Jadi kita bisa komplain. Ya. Jadi Allahu a'lam mengenai hukumnya. Apakah dia tergantung dengan kondisi? Misalnya istri kita yang sudah masak dari pagi habis subuh, dia mulai pergi ke kedai sampah, membeli-beli supaya masak untuk kita, untuk makan siang kita. Setelah dimasak siang kita pulang makan. Begitu makan, apa ini? Tak enak, tak becus kalian sekeluarga masak. Astagfirullah. Sekeluarga
Ikhwatiddin, kalau begini caranya saya katakan ini haram ini. Ya. Kalau begini haram sudah seperti ini. Makanya perlu rincian. Rinciannya itu Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah memakai perhiasan emas tidak dibolehkan bagi akhwat di depan umum? Terkait ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah perhiasan untuk suaminya. Allahu a'lam bishawab. Kalau Syekh Muhammad Nasr Albani menyatakan kalau pakai cincin boleh. Ya, pakai cincin boleh untuk kaum perempuan. Cincin emas boleh. Tapi tidak diletak di jari tengah. Dibolehkan. Adapun hadisnya saya lupa. Ya, nanti kita murojaah lagi, dibolehkan. Adapun wanita itu merupakan perhiasan bagi suaminya, artinya ad-dunya mata'. Dunia itu merupakan perhiasan. Wa khairul mata' imratun salihah. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Artinya begini, Khofiddin. Dunia ini itu merupakan perhiasan. Rumah yang bertingkat, mobil yang berkilat, uang yang berlipat. Itu semua merupakan perhiasan. Makanya kan ada kalau orangnya hitam, pesek, kemudian bibirnya tebal, tapi dia punya alfat. Dibandingkan orang yang satu lagi, laki-laki satu lagi, putih, hidung mancung, naik sepeda ontel. Itu pun suaranya sudah siregar itu kira-kira. Kira-kira di mata akhwat mana lebih ganteng? Sama-sama soleh dua-dua. Sama-sama soleh. Kira-kira mana yang lebih ganteng? Akhwat mana lebih ganteng akhwat? Apa katanya? Hah? Karena yang namanya kendaraan itu zina termasuk, yaitu perhiasan. Ya, termasuk perhiasan disebut dalam Al-Qur'an. Tapi semahal-mahalnya perhiasan di dunia yang kita sebutkan tadi, harta yang luar biasa, miliaran, itu tidak ada apa-apanya dibanding seorang wanita yang soleha. Itu maksudnya. Jadi kalau antum mendapatkan istri yang solehah, jangan sia-siakan dia. Jangan sampai ini antum abaikan dikarenakan mencari duit, sehingga istri tak diperhatikan. Ini keliru, Khofiddin. Antum mencari duit dari pagi sampai pagi. Iya Ustadz, tapi kan untuk anak dan istri. Istri antum perlu diperhatikan. Karena dia lebih berharga ketimbang yang antum cari. Begitu, Khofiddin. Ingat gak kisah Abu Darda yang dia menghabiskan waktunya untuk beribadah? Itu pun ditegur oleh Rasulullah SAW melalui peringatan temannya Salman Al-Farsi. Habis waktunya. Malam dia tahajud. Setelah itu apa kata Salman Al-Farsi? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li'ainaika al-haq. Ya Abu Darda, matamu tuh punya hak. Wa inna li jasadika 'alaikal haq. Jasadmu juga punya hak. Wa inna li ahlika 'alaikal haq. Sesungguhnya istrimu juga punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqah. Berikan masing-masing hak ini. Bayangkan ikhwatiddin, Abu Darda sempat mengabaikan istrinya dikarenakan beribadah kepada Allah. Itu sebuah sikap yang salah. Apalagi kalau kita sebagai suami sibuk mencari duit sampai mengabaikan istri. Itu salah. Lebih salah lagi. Sedangkan cari akhirat hingga mengabaikan istri salah, apalagi mencari dunia lebih parah lagi, ikhwatiddin. Jadi tetap saatan. Ada saat-saatnya kita memperhatikan istri, ada saatnya kita cari duit. Sebenarnya kebahagiaan itu sederhana, ikhwatiddin. Antum pulang, kemudian gimana deh, apa sehat gitu. Itu saja, jangan dikira itu sebuah kalimat. Bagi kita kaum laki-laki mengatakan, apa ini lebay? Makan apa dek gitu. Gimana dek, sehat? Nampak dia sehat kan? Bagi seorang laki-laki mungkin nggak peduli bagi dia. Dia nggak, apa ini, satu hal yang nggak masuk akal. Saya kan sudah nampak sehat Ustadz. Kenapa saya tanya lagi dia? Ku tengok makannya banyak, ya sehat lah. Ngapain ku tanya-tanya lagi?
Tapi ini kalimat bukan kalimat kalimat untuk kita laki-laki, untuk perempuan. Dia nangis, antum bawakan selembar tisu. Nih Dek. Bagi kita, apa tisu ini? Kan bisa ambil sendiri. Tapi bagi mereka enggak. Begitu, Masya Allah, diambilkan tisunya awak. Bagi kita, lebay. Gitu. Jadi jangan samakan dunia antum dengan dunia para akhwat. Beda ikhwatiddin, beda sekali. Demikian, ya. Jadi antum lagi bekerja, udah makan, Dek. Tentu kalau dia di rumah makanan banyak, dia lapar kan makan kan. Perlu kita tanya lagi? Seharusnya nggak perlu. Itu kata kita laki-laki. Bagi mereka, kenapa abang nggak nanya saya udah makan atau belum ya? Ya Allah, pening kepala kita dibuatnya. Tapi kan nggak apa-apa, tanya aja. Bagi mereka itu sebuah nilai tersendiri. Demikian ikhwatiddin, ya. Jadi wanita yang soleha itu jauh lebih berharga dibandingkan seluruh harta yang berharga di muka bumi ini. Itu kalau soleha. Tapi kalau nggak soleha ikhwatiddin, Allahu Akbar, lebih susah ketimbang iblis. Lebih susah ngaturnya. Masya Allah. Makanya hati-hatilah milih calon istri. Jangan yang penting Ustadz putih. Alah, putih juga. Cat tembok tuh putih. Ustadz. Udah jam 6. Duh. Banyak lagi nih. Ya Allah panjangnya. Yang pendek-pendek lah. Ustadz. Mohon nasihat bagaimana menjadi istri yang sabar dengan suami karena suami hampir tak pernah sholat. Astagfirullah. Pertama, nasihat saya untuk anti, kok bisa anti gak tahu dia gak sholat? Mungkin ketika meminang dia sholat mungkin ya. Rupanya berkamuflase dia macam bunglon. Ketika ngelamar pakai lobe, pakai koko, begitu masuk Bismillah. Insya Allah. Untung nggak salah bilang masuk rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Salah acting dia rupanya. Jadi ikhwatiddin, kalau anti mendapatkan suami anti nggak sholat, teruslah menasihati dia. Teruslah menasihati dia. Terus nasihat dengan cara yang sangat sabar. Dan ikhwah, para ulama Saudi Arabia mengatakan kalau nggak bisa juga minta cerai. Kenapa? Bagi mereka pegang madhab yang nggak sholat kafir. Itu dia. Saya Allahu a'lam bissawab, di Indonesia itu sangat minim yang namanya dakwah. Apalagi yang namanya sholat. Ya, jadi tetap bersabar. Sampai si suami sholat. Jika seandainya akhirnya suami itu sholat di tangan anti, setiap kali dia sholat, anti juga dapat pahalanya. Ya, kalau nggak sabar lagi ya sudah, boleh minta cerai gara-gara ataupun dikarenakan suami tidak sholat. Ustadz, bagaimana membersihkan kencing kucing? Ya antum ambil aja air, buka keran, colokkan selang, semprot, selesai. Ya, yang namanya kencing itu dituangkan air di situ. Tapi kan nggak semua tempat bisa dituangkan air. Misalnya kencing di karpet, kencing kucingnya. Kalau kita tuangkan air di seember, ya semakin belepotan. Jadi bagaimana? Ya dicuci, ya di tempat kencing itu aja. Intinya kalau air kencing kucing itu najis dan harus dicuci ketika tempat tersebut terkena air kencing kucing. Kalau dia berupa tanah, tuangkan air ke atas tanah tersebut. Lebih bagus lagi, antum tak usah pelihara kucing supaya nggak dikencingin. Apalagi kucing-kucing jantan. Dia selalu buat tanda kekuasaan dia dengan ngencingi. Sepeda motor saya sering dikuncing kucing.
Ini kencing kucing ini. Mungkin dia katakan, ini kuasaku. Dalam hati saya katakan, saya lebih berkuasa. Oke lah ikhwatiddin, sudah jam 6 lewat. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.